Sementara itu, pakar hukum tata negara Untak Surabaya, Dr. Hufron angkat bicara terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Walaupun dalam pertimbangan MK disebutkan bahwa kebijakan hukum terbuka atau open legal policy masih dipergunakan, namun hal tersebut harus dicermati secara bijak agar tidak ditafsirkan secara berbeda tergantung tingkat kebutuhan dan kepentingannya. Dikabulkannya sebagian gugatan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden diubah menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah tersebut memang dianggap memberikan ruang kepada seseorang secara individu. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah bersifat final dan mengikat di mana dalam beberapa hari ke depan Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan membuka pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden pada 19 Oktober 2023. Menurut Hufron selaku pakar hukum tata negara Untak Surabaya, walaupun dalam pertimbangan MK disebutkan bahwa kebijakan hukum terbuka atau open legal policy masih dipergunakan, namun hal tersebut harus dicermati secara bijak agar tidak ditafsirkan secara berbeda tergantung tingkat kebutuhan dan kepentingannya. Pada titik itu maka menjadi penting pembicaraan tentang open legal policy menjadi suatu kajian akademik untuk memberikan tolak ukur yang tepat, sehingga tidak seolah-olah tidak menjadi pedang bermata dua. Saat tertentu Hakim Konstitusi menggunakan untuk kepentingan dan kebutuhan tertentu. Dia mengatakan ini adalah open legal policy. Tapi suatu waktu tertentu MK bisa mengatakan ini bukan open legal policy. Apalagi DPR dan Presiden sudah menyerahkan seluruhnya kepada MK untuk mengambil keputusan. Menurut saya ada dua hal penting terkait dengan pergeseran tentang makna open legal policy yang awalnya bahwa itu adalah kewenangan dari pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, termasuk berkaitan dengan syarat-syarat presiden wakil presiden di Indonesia dalam berbagai peraturan perundangan. Tetapi yang kemudian jadi persoalan adalah menurut Mahkamah Konstitusi bahwa open legal policy itu dapat disimpangi apabila melanggar prinsip moralitas, prinsip rasionalitas dan ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi gitu. Tetapi menurut saya bahwa prinsip yang disampaikan Mahkamah Konstitusi itu kan juga masih bersifat umum gitu. Yang dimana bahwa bisa saja prinsip itu kemudian bisa ditafsiri secara berbeda antara majelis hakim MK yang satu dengan majelis hakim MK yang lain, tergantung tingkat kebutuhan dan kepentingannya gitu. Pada titik itu maka menurut saya menjadi penting pembicaraan tentang open legal policy menjadi suatu kajian akademik untuk memberikan suatu tolak ukur yang tepat sehingga tidak seolah-olah ini sebagai pedang bermata dua. Saat tertentu Hakim Konstitusi menggunakan untuk kepentingan dan kebutuhan tertentu, dia mengatakan ini adalah open legal policy, tetapi saat tertentu ternyata Mahkamah Konstitusi mengatakan ini bukan open legal policy, apalagi DPR dan Presiden sudah menyerahkan kepada MK untuk mengambil keputusan. Tentu atas dasar asas yang disebut dapat disimpangi prinsip moralitas, prinsip rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, artinya ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi. Menurut saya prinsip-prinsip itu juga masih ambigu, menurut saya masih bersifat multitafsir. Sebelumnya sejumlah pihak termasuk Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengajukan uji materi pasal 169 huruf Q nomor 7 tahun 2017 Undang-Undang Pemilu tentang batas usia Capres-Cawapres ke MK. Penggugat meminta batas usia minimal Capres dan Cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun atau ditambahkan syarat sudah berpengalaman menjadi kepala daerah.